Audio Jungle. لكل قول من الأقوال المتهرمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a wa bi ulumi fid dharain amin. Babu ma yaquluhu man marrat bihi janazatun aw ra'aha. Yustahabbu an yaqula subhanal hayyil ladzi la yamut. Wa qala al-qadi al-imam Abul Mahasin Ar-Ruyani min ashabina fi kitabil bahr. Yustahabbu an yad'uwa wa yaqul la ilaha illallah al-hayyul ladzi la yamut. Fayustahabbu an yad'u laha wa yusalli 'alaiha bil khairi in kanat ahlan lis-sana wa la yujazifu fi sana'ihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji serta syukur kehadiratnya yang senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk membenahi diri kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik atau terbaik. Mudah-mudahan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, atau tahun demi tahun, perilaku kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya dan kepada manusia pada umumnya serta alam semesta semakin baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita membaca salawat dan salam untuknya baik di dalam salat ataupun di luar salat. Mudah-mudahan salawat dan salam kita disampaikan kepada beliau dan nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita menyolatkan jenazah. Apa yang wajib dibaca, apa yang tidak wajib. Apa yang dibaca itu sunnah dan apa yang dibaca itu adalah bukan sunnah. Oleh sebab itu masih kaitannya dengan jenazah, namun ini jarang sekali diketahui oleh banyak orang, meskipun kita sering melihatnya. Apa yang diucapkan dan apa yang harus kita kerjakan ketika melihat jenazah. Tahunya kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ada bacaan-bacaan yang harus dibaca sehingga kayaklah kita dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yakin bahwasanya itulah adalah ilmu yang akan diterima oleh Allah dan Rasulnya, sehingga
kita menjadi orang yang beribadah, orang yang melakukan suatu amalan disertai dengan ilmu. Makanya kenapa kita belum diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia? Karena masih banyak ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Allah tidak akan salah mengangkat hambanya, dan Allah tidak akan salah dalam menjerumuskan atau menghinakan hambanya. Itulah al-adil, Allah yang maha adil, dan huwa ahkamul hakimin. Dalam akhir surat At-Tin disebut alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Maka jawabannya adalah bala, bukannya na'am. Kalau dalam bahasa Arab baca jawaban na'am itu bisa iya, bisa tidak. Hal Muhammadun yakul samak, apakah si Muhammad sedang makan ikan? Jawabannya na'am amla, bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau sudah kata kalimat bala, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Jawabannya tidak boleh na'am, tetapi bala. Bahkan kalau kita buka di dalam kitab fikih ataupun di dalam kitab tafsir, ada sebagian ulama mengatakan kalau kita menjawab na'am, itu keimanan kita masih diragukan. Tetapi kalau kita sudah menjawab dengan kalimat bala, itu tidak diragukan lagi. Kenapa? Memang benar Allah itu hakim yang paling adil. Tidak ada di dunia ini, bahkan sampai akhir hidup ini, bahkan nanti pada hari kiamat, ialah yang hakim yang paling adil. Tidak ada zat yang paling adil kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Ya, kami menyaksikan bahwasanya Allah adalah hakim yang paling adil. Oleh sebab itu kita berharap keimanan kita menghantarkan kita untuk giat dalam menuntut ilmu. Tidak lain dan tidak bukan agar mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, kalau sudah Allah katakan di dalam Al-Quran, itu sudah pasti akan terjadi. Kalau kita beriman, sedikit-sedikit belajar, sedikit-sedikit diamalkan ilmu itu, maka tidak mustahil kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Babu ma yaqulu man marrat bi janazatun aw ra'a. Bab yang menjelaskan apa yang diucapkan ketika ada jenazah lewat atau kita melihat. Jadi ketika kita lagi duduk jenazah, kita lihat, lalu apa yang harus kita lakukan? Yustahabu ayyakula subhanal hayyil ladzi la yamut. Ketika kita melihat ada keranda, ada jenazah di dalam keranda itu, maka sunnah kita mengucapkan atau membaca subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Mudah. Subhanal hayyil ladzi la yamut, maha suci zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Makanya subhanal hayyil ladzi la yamut. Wa qala al-qadi al-imam Abdul Mahasin Ar-Ruyani min ashabina fi kitabil bahar. Kata Imam Royani di dalam kitabnya Al-Bahr, yustahabu ayyad'uwa wa yaqul la ilaha illallah al-hayyul ladzi la yamut. Nah, beda kalau tadi subhana, kalau ini la ilaha illallah al-hayyul ladzi la yamut. Kalau yang pertama kasrah subhanal hayyul ladzi la yamut, kalau yang kedua domah la ilaha illallah al-hayyul ladzi la yamut. Mudah, Pak.
Jadi amalan-amalan ini yang jarang dilakukan, kita amalkan, maka insya Allah kita menjadi orang yang senantiasa apapun yang kita lakukan dengan bacaan-bacaan yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Subhanal hayyul ladzi la yamut atau la ilaha illallah al hayyul ladzi la yamut. Baik, kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan meskipun kita tidak melihat dalam kitab, meskipun kita tidak biasa dalam bahasa Arab, mudah-mudahan dengan bacaan ini Allah mudahkan bacaan kita dan Allah mudahkan dalam mengamalkan atau pengamalan dari yang ada di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Kan biasanya subhanallah, nah ini al-hayy. Subhanal hayy alladzi la yamut. Baik, saya pelan-pelan. Subhanal hayy alladzi la yamut. Subhanal hayy alladzi la yamut. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah al hayyul ladzi la yamut. La ilaha illallah al hayyul ladzi la yamut. La ilaha illallah al hayyul ladzi la yamut. Mudah ya Pak? Hafalkan udah? Nah, nanti tinggal pengamalan. Kalau ada mayat lewat, jangan diam lagi. Kita baca subhanallah la yamut. Terserah mau yang mana. Yang jelas dua kalimat tersebut ada di dalam kitab Al-Adhkar. Subhanal hayyil ladzi la yamut atau la ilaha illallah al hayyul ladzi la yamut. Fayustahabu ayyadua lahu wa yusanni alaiha bil khair. Disunnahkan kita mendoakan si jenazah tadi yang kita lihat dan memuji dia dalam kebaikan. In kanat ahlad bisana, jika memang jenazah itu orang yang perlu dipuji. Kita umpama lagi berjalan berdua, si fulan itu hidupnya bagus, dulu pernah dia tergelincir dalam urusan dunia, tapi menjelang akhir hidupnya Allah angkat kembali. Akhirnya apa? Selama beberapa tahun sholatnya tidak pernah meninggalkan berjamaah. Nah, itu boleh kita ungkapkan. Dia dalam hidupnya tidak pernah pelit. Kalau ada orang minta, dia kasih. Kalau enggak, ya bilang enggak. Tidak mengucapkan kata-kata yang membuat orang terhina atau tersindir. Nah, terus apalagi dia orangnya selalu sehat, karena memang amalan-amalan yang sunnah selalu dijaga. Apa sih sebenarnya yang membuat kita sakit? Selain memang itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi perlu kita ketahui ada amalan-amalan yang sunnah terkadang kita tinggalkan. Padahal itu adalah amalan yang memang mengandung makna yang besar dan dilakukan oleh para ulama dahulu, para salafus soleh. Kalau kita renungkan, ulama-ulama dulu memang ada jogging, kan enggak ada. Apakah ulama-ulama dulu ada lari pagi? Enggak ada. Apakah ulama-ulama dulu ada yang sifatnya fitness? Dan enggak ada. Tetapi kenapa mereka usianya panjang, sehat walafiat? Kenapa? Mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini kalau kita lakukan, apalagi Bapak, beda dengan saya, rumahnya jauh dari masjid, pulang pergi itu anggap saja apa? Olahraga. Meskipun memang suatu saat kita harus pakai motor, tapi di lain waktu kita menggunakan jalan kaki, itu sehat. Kalau saya kan tinggal lompat. Jadi ada nilai-nilai yang berbeda dilakukan oleh hambanya. Dan saya juga dulu pernah ketika di luar sholat di masjid, ya itu pulang pergi. Kebetulan saya tinggal di lantai 5, ya udah turun naik. Rasa memang, tapi karena saya bahasakan ini adalah perjuangan mengamalkan apa yang saya dapat, yaitu sholat berjamaah.
Dengan begitu kita tetap istiqomah. Terkadang ya namanya manusia males, tapi kita semangatkan lagi dengan apa yang kita cari dalam hidup ini, kecuali apa? Mengamalkan ilmu yang sudah ada. Jadi orang-orang yang memang jauh dari masjid adalah kesempatan dia untuk mendapatkan nilai lebih, yaitu apa? Sehat dengan digerakkan kaki, tangannya dan sebagainya. Baik. Yang kedua, wala yuzazifu fi sanaihi, dan jangan melakukan pujian kepada jenazah tersebut berspekulasi. Kalau nggak salah dia orang yang dulunya tukang mabuk. Kalau nggak salah dia dulunya suka. Jadi kalau memang nggak tahu jangan diucapin. Udah biarkan saja. Tapi kalau dia orang baik kita puji. Gitu. Karena memang pujian itu mengandung doa untuk si jenazah. Kalau enggak ya sudah, wala yazifu fi sanai, jangan kau berspekulasi dalam pujian. Baik, ini yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kita melihat jenazah atau dilewati oleh jenazah, maka kita dianjurkan untuk membaca subhanal hayyul ladzi la yamut atau la ilaha illallah al hayyul ladzi la yamut. Babu ma yaqulu man yudkhilul mayyita qabrahu. Bab sesuatu yang diucapkan ketika orang memasukkan mayat ke kuburan. Nah, bagi siapa yang suka turun ke liang lahat, ini ada bacaannya, bukan hanya turun masukin jenazah ke liang lahat, enggak, ada bacaannya. Ruwina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wal Baihaqi wa ghairiha an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'al mayyita fil qabri qala bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan kepada kami di dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi dan Baihaqi dan lainnya dari Abdullah ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilihat oleh Abdullah ibnu Umar ketika meletakkan mayat, ketika meletakkan jenazah di dalam kubur, beliau mengucapkan apa? Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi ambil dari atas, turunkan ke liang lahat sambil mengucapkan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Memang meskipun boleh dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau ada bacaan yang memang itu dilakukan oleh Nabi, maka itu lebih afdal kita ucapkan. Maka bacanya Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmizi hadisun hasan, hadis sebut hadis hasan. Qala Syafi'i wal ashabu rahimahullah yustahabu ayyadua lil mayyiti ma'a hadza. Imam Syafi'i dan para pengikutnya beliau mengatakan sunnah dianjurkan untuk mendoakan si mayit ketika menurunkan jenazah ke liang lahat dengan bacaan tersebut. Bismillahi wa ala millati sunnati Rasulillah. Namun ada bacaan yang lebih panjang. Kalau memang tadi lebih mudah dan lebih singkat, ya boleh saja. Nanti ada bacaan yang memang panjang. Wa min husni du'a ma nasu alaihi Syafi'i rahimahullah fi Mukhtasar al-Muzanni qala yaqulu alladhi yudkhiluna al-qabra. Nah, di dalam kitab Mukhtasar al-Muzanni dijelaskan di sana bahwasanya doa yang dibaca oleh Imam Syafi'i juga, yang tadi juga dibaca Imam Syafi'i, yang ini juga di dalam kitab Mukhtasar al-Muzanni ketika memasukkan jenazah, ini panjang Pak, ini memang harus pelan-pelan.
Allahumma aslam Allahumma aslamahu ilaikal ashiha min ahlihi wa waladihi wa qarabatihi wa ikhwanihi wa faraqa man kana yuhibbu qurbahu wa kharaja min si'atid dunya wal hayati ila zulmatil qabri wa dhaikihi wa nazala bika wa anta khairu manzuli bi in aqtahu fa bidzanbin wa in afauta anhu fa anta ahlul afwi anta ghaniyun an adzabi wa huwa faqirun ila rahmatik Allahumma shkur hasanatahu waghfir sayyi'atahu wa a'idtu min adzabil qabri wajma'hu bi rahmatikal amni min adzabik waqfihi ala kulli haulin dunal jannah Allahumma akhlifhu fi tarkatihi fil ghabirin warfa'hu fi 'iliyyin wa'ud 'alaihi bi fadli rahmatika ya arhamar rahimin. Ini panjang. Namun perlu kita ketahui bahwasanya ada bacaan-bacaan lain ketika kita ingin memasukkan jenazah di dalam liang lahat. Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani apa yang diucapkan, Allahumma aslama ilaikal ashiha. Ya Allah, telah diserahkan si fulan kepadamu al-ashiha, yaitu orang yang pelit, min ahlihi kepada keluarganya, mawaladihi yang pelit kepada anaknya, qarabati yang pelit kepada kerabatnya, orang yang dekat, wa ikhwani dan saudaranya. Jadi dalam bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala boleh, asal jangan menghambakan diri kepada makhluk. Karena bagaimanapun juga kita termasuk orang yang masih jauh melakukan amalan yang baik yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya di sini ada doanya, Pak. Ya Allah, diserahkan kepadamu orang yang dulunya pelit kepada keluarganya, yang pelit kepada anaknya, yang pelit kepada orang yang dekat, dan pelit kepada saudaranya. Wa faraqa man kana yuhibbu qurbahu, dan diserahkan kepadamu ya Allah yang dia akan meninggalkan orang-orang yang dicintainya, yang kerabatnya. Wa kharaja min si'atid dunya wal haya ila zulmatil qabri wa dhaiki, dan dia akan keluar dari begitu luasnya dunia ini kepada gelapnya kubur dan sempitnya kubur. Jadi betul-betul di dalam doa ini menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun nanti yang diberikan, apapun nanti yang dia akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Allah yang punya. Wa nazala bika wa anta khairu manzulin bih, dan dia datang kepadamu ya Allah sebagai tamu, dan kau adalah orang yang paling terbaik dalam menyambut tamu. Nah, baru in aqabtahu fa bidzanbin, jika memang orang tersebut disiksa karena dosa, wa in afauta anhu fa anta ahlul afwi, dan jika memang hambamu itu adalah orang yang dapat ampunan, maka engkau adalah zat yang maha pengampun. Jadi betul-betul diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang kita turunkan ke akan di liang lahat, dan kita serahkan kepada Allah orang tersebut. Ya Allah, hambamu ini dulu pernah pelit kepada anaknya, keluarganya, kerabatnya, saudaranya, dan dulu hambamu ini orang yang cinta banget kepada orang-orang yang dekat, bahkan luar biasa dekatnya, cintanya. Tetapi sekarang dia akan keluar dari dunia yang begitu gemerlap, dunia yang begitu terang, dunia yang begitu dia nikmati, dan dia akan menuju ke alam kubur, yang dimana alam kubur itu adalah gelap dan sempit. Makanya di dalam kehidupan kita tidak ada yang pasti kecuali apa? Kematian. Ketika kita akan melakukan sesuatu, bisakah kita mengatakan pasti saya akan mendapati itu? Tidak bisa. Ketika kita ingin meninggalkan sesuatu, apakah kita akan terhindar dari hal tersebut? Tidak pasti.
Ketika kita dalam keadaan sehat walafiat, kita akan mengatakan saya akan bisa melakukan sholat berapapun rakaat dan saya akan tetap melakukan dengan baik. Tidak juga. Ketika dalam sakit, saya tidak akan bisa melakukan dengan maksimal. Belum tentu juga. Malah terkadang ketika lagi sakit, justru malah khusyuknya luar biasa, semangatnya makin tinggi. Tapi ketika sehat, malah sebaliknya. Dalam sholat itu di benak dia, di otak kita, di otaknya penuh dengan harapan-harapan yang semu yang mengganggu kehusyuannya. Jadi segala sesuatu ini tidak ada yang pasti kecuali kematian. Makanya banyak orang dalam mengejar dunia tapi tidak sampai dunia itu direnggut, akhirnya ya sudah habis masanya dia dalam dunia ini. Dalam dunia ini kan bisa dua, bisa kita meninggalkan dunia, bisa kita ditinggalkan dunia. Yang mana yang terbanyak? Kita meninggalkan dunia. Dunia masih berlanjut, dunia masih dinikmati oleh orang-orang yang selanjutnya, tapi kita sudah meninggalkan dunia ini. Sayang orang yang bekerja tapi meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang orang yang bekerja yang sudah diberikan amanah tetapi lupa atas apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, bukan untuk menjadi orang kaya, bukan untuk menjadi orang yang sehat tapi tidak menjalankan ibadah ini dengan sebaiknya. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang pasti adalah kematian. Maka hendaknya bagi kita semua, apapun dan dimanapun, kita berusaha untuk menjadi orang yang menghindari hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Kita melakukan sesuatu yang baik, kecil maupun besar, dipuji ataupun tidak dipuji, siang ataupun malam, semua kita harapkan itu semua terjadi, dan pada titik akhirnya kita menikmati kehidupan ini, kita meninggalkan dunia ini dengan senyuman. Karena tidak ada yang menjamin dalam hidup ini si fulan akan mengakhiri dengan baik, si fulan akan mengakhiri dengan tidak baik. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang keluar dalam doa wa kharaja min si'ati dunya wal haya ila zulmatil qabri wa dhaiki adalah kalimat yang pasti. Kita akan masuk ke dalam liang kubur, dan liang kubur itu akan sempit dan tidak akan ada keluasan. Yang membuat luas adalah amal ibadah yang pernah kita lakukan. In aqabtahu fabidzanbin, jika engkau siksa orang tersebut pasti karena dosanya. Wa in afauta anhu wa anta ahlul afwi, jika engkau maafkan, jika kau ampuni, maka engkau adalah zat yang maha penerima maaf, penerima ampunan. Anta ghaniyun an azabi wa huwa faqirun ila rahmatik, engkaulah zat yang meniadakan siksa dan dia yang butuh kepada rahmat. Allahumma sykur hasanatahu, ya Allah terimalah kebaikannya, waghfir sayyi'atahu, dan ampuni keburukannya, wa'aitu min azabil qabri, dan jauhkanlah dia dari siksa kubur, wajma'lahu bi rahmatikal amni min adzabik, dan kumpulkanlah dia dengan sebab rahmatmu aman dari siksamu. Waqfihi ala kulli haulin dunal jannah, dan cukupkanlah dari segala hiruk pikuk dalam kehidupannya melainkan cuma hanya tinggal surga. Allah makhlufhu fi tarkati fil ghabirin, ya Allah gantilah dia tempat di mana dia meninggalkan dari orang-orang yang terlantar, warfa'hu fi aliyin, dan angkatlah dia di tempat yang tinggi, wa'ud alaihi bi fadli rahmatika ya arhamar rahimin, dan berikanlah dia karunia atas rahmatmu wa izzat yang maha pengasih. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang pertama adalah melakukan sesuatu penghambaan, bahwasanya manusia itu pasti melakukan sesuatu yang buruk,
pasti meninggalkan suatu kemerlapan dunia ini, pasti meninggalkan sesuatu yang dulunya dia cintai, meskipun dia masih mencintai tapi waktunya sudah habis. Lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kebaikannya diterima. Makanya kan kita sering ketika mungkin menyolatkan, doanya itu apa? Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus diampuni segala dosanya dan dijauhkan dari siksa kubur. Kan itu doa-doanya, karena memang hal tersebut pasti dialami oleh makhluknya, kecuali dengan rahmat Allah orang tersebut terhindar dari siksa kubur. Apalagi kalau kita bahas tentang siksa kubur, bagaimana orang-orang yang dulunya dilihatnya baik, tapi ketika ingin dimasukkan ke liang lahat berubah menjadi tidak baik. Berarti ada sesuatu amalan yang dilakukan orang lain tidak tahu, padahal itu dia tahu. Makanya Allah buktikan dengan sesuatu yang tidak baik di akhir hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Ada orang yang dilihat penglihatannya melakukan sesuatu yang buruk, padahal melakukan perburukannya itu karena ketidaktahuannya, tetapi karena keterbatasannya dan dia ingin bertaubat, namun pertaubatannya ternyata tidak sampai akhirnya dia sudah meninggal dunia. Tetapi ketika ada orang ingin memindahkan jenazahnya ke alam kubur, justru malah bau harum yang semerbak. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak mustahil terjadi kepada manusia, karena dari keinginannya itu ada sesuatu yang baik, tetapi karena memang usia dalam dunia sudah habis. Yang contoh yang pertama, dia tahu itu buruk tapi dia lakukan, makanya Allah terlihatkan di akhir hidupnya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang masih dalam keadaan sehat walafiat, masih yang diberikan dalam keadaan aman, nyaman wilayah kita tanpa ada musibah, kita manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun susahnya untuk melakukan sunnah, tapi kita dianjurkan untuk melakukan yang sebisa kita mungkin. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan apa? Fattaqullaha mastata'tum. Tetaplah kalian sesuai dengan kemampuan. Wa ma'atakumur rasul fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Atau bahasa lainnya di setiap khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bisa? Enggak. Kenapa saya katakan tidak? Karena dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, mungkinkah kita tidak berbuat dosa? Tidak. Mungkinkah dalam hati kita bersih selalu? Tidak. Makanya dijelaskan kalimat tersebut, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Tadi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini, kebaikannya kecil ataupun besar, di siang hari ataupun di malam hari kita lakukan. Itulah yang dimaksud dengan fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau dalam keburukan, mampu atau tidak mampu, kita harus tinggalkan. Itulah dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga iman dan Islam kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan perubahan dalam hidup kita, sehingga dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang belum baik menjadi baik, dan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya akramal akramin akrimna. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bi karamatil fatihah
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا دافع البلاء يا الله يا رحيم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على